Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diasis Alia R, NIM 1921041019 dari kelas PTPS 102. Berikut merupakan analisis studi kelayakan bisnis pendirian usaha dapur Amirah. Adapun metode penelitian yang akan saya paparkan yaitu meliputi lokasi perusahaan serta kelayakan usaha yang ditinjau dari berbagai aspek tertentu. Fokus penelitian ini sendiri meliputi yang pertama aspek hukum, lalu aspek lingkungan, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan produksi, aspek organisasi dan manajemen, aspek ekonomi, sosial dan politik, serta aspek finansial. Adapun lokasi tempat studi kasus yang saya teliti yaitu dapat dilihat seperti gambar dari Google Maps. Sedangkan berikut merupakan foto lokasi dari tempat studi kasus saya. Selanjutnya, analisis kelayakan. Yang pertama, analisis kelayakan terhadap aspek hukum. Dalam menjalankan bisnis usaha ini, maka perlu dilakukan upaya permohonan izin kepada petugas pemerintah daerah setempat, baik itu RT dan RW maupun tingkatan di atasnya. Hal tersebut dimaksudkan agar adanya kekuatan hukum yang diarahkan terhadap suatu badan usaha atas pendirian bisnis usaha makanan yang didirikan. Selanjutnya, analisis kelayakan terhadap aspek lingkungan. Selain terletak di pinggir jalan besar atau jalan raya, dalam hal ini jalan provinsi, lokasi bisnis ini juga didukung beberapa faktor lain, diantaranya ada supermarket yang berjarak kurang lebih 10 meter, lalu ada TK yang berjarak kurang lebih 10 meter, lalu kantor kelurahan berjarak kurang lebih 15 meter, klinik medika berjarak kurang lebih 15 meter, dealer motor yang berjarak kurang lebih 30 meter, dan tempat-tempat yang mungkin penting dan banyak dikunjungi oleh orang lain. Selanjutnya, analisis kelayakan aspek pasar dan pemasaran. Yang pertama yaitu bentuk pasar. Dalam memasarkan produk ini, tujuan pasar akan dimasuki pada pasar konsumen. Selanjutnya, mengukur dan meramal permintaan, diasumsikan jumlah toko dalam hal ini satu toko dengan jumlah pembeli per hari 30 orang dan jumlah pembeli pasar 30 orang dikali 30 hari dikali 12 bulan, yaitu ada sekitar 10.800 orang. Dengan harga rata-rata, kita ambil harga yang paling sering dibeli oleh para pembeli, yaitu 17.000. Dengan jumlah yang dibeli oleh rata-rata pembeli per tahun, yaitu 15.000 porsi. Berdasarkan data yang didapatkan, maka diketahui total permintaan pasar selama tahun dengan menggunakan rumus N kali P kali P kali Q, yaitu 10.800 orang dikali 17.000 rupiah dengan dikali 15.000 porsi, kita mendapatkan keuntungan kotor yaitu 2.754.000.000 rupiah. Ini masih keuntungan kotor, belum dikurangi dari modal. Selanjutnya, meramal permintaan mendatang. Berdasarkan perhitungan dari jumlah rata-rata pengunjung per harinya, serta rata-rata pendapatan dari tiap perkunjungan, maupun jumlah pelanggan baru dan besarnya pesanan diterima, maka dapat disimpulkan bahwa usaha ini dapat mengalami kemajuan untuk setiap tahunnya. Yang keempat, segmentasi, target, dan posisi pasar. Segmentasi. Berdasarkan wilayah pemasaran, sikap dan kemampuan konsumen yang akan menjadi segmen pemasaran produk ini adalah masyarakat yang ada di Kabupaten Bantaeng. Lalu target yang akan menjadikan target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah Kabupaten Bantaeng dengan kisaran usia antara 10 sampai 30 tahun. Lalu posisi. Posisi dari produk ini adalah produk dengan kualitas standar yang akan disukai oleh target dan pemasaran. Analisis persaingan. Analisis persaingan dengan analisis SWOT yaitu yang pertama strength. Memiliki sumber daya manusia yang terampil dan inovatif dan layanan yang memuaskan. Lalu weak, persaingan ketat karena bidang usaha kuliner yang sangat banyak
dan beragam di masyarakat lokal, baik dari jenis makanan serupa ataupun berbeda. Lalu opportunity, potensi cukup besar karena masyarakat menyukai produk ini yang bisa menyesuaikan kebutuhan atau selera. Lalu threat, menurunnya daya beli masyarakat, munculnya pesaing modal yang kuat, munculnya persaingan dan kualitas yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Selanjutnya, bauran pemasaran. Dari bauran pemasaran ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor harga. Harga yang ditawarkan berkisar antara Rp10.000 sampai Rp30.000. Lalu faktor produk. Target pemasaran produk ini adalah pria dan wanita yang tinggal di daerah Kabupaten Bantaeng dengan kisaran usia antara 10 sampai 30 tahun. Olehnya itu, produk yang dibuat dengan penampilan yang baik, produk inovatif, kreatif, rasa yang enak, kualitas yang baik, serta harga yang mendukung. Lalu adapun faktor promosi. Promosi yang dilakukan yaitu menyebarkan poster atau pamflet di media sosial. Kemudian faktor distribusi. Pendistribusian produk ini dilakukan dengan membuka kios sehingga konsumen dapat mengambil makanan pesanan sendiri ataupun layanan pesan antar transportasi darat. Analisis selanjutnya yaitu analisis kelayakan aspek teknis dan produksi. Poin pertama yaitu lokasi penelitian usaha. Lokasi penelitian ini berada di Jalan Ratu Langit, Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, yang mempunyai tenaga kerja produksi 4 orang dan memiliki daya dukung listrik dan air. Kemudian poin kedua yaitu bahan baku. Karena menu yang ditawarkan lebih dari satu pilihan, bahan baku yang digunakan juga berbeda-beda, yaitu seperti roti burger, roti hotdog, daging burger, sosis, kentang goreng, siap saji, mie, minyak goreng, aneka saus, aneka frozen food lain. Lalu karena yang dijajakan merupakan makanan siap saji, sehingga bahan baku yang dibutuhkan kebanyakan merupakan bahan setengah jadi. Selanjutnya, analisis kelayakan aspek organisasi dan manajemen. Poin pertama yaitu perencanaan. Aspek perencanaan merupakan bagian awal yang harus dikaji. Pada aspek ini sendiri memiliki 3 hal yang harus diperhatikan, seperti pada slide. Lalu poin kedua yaitu pengorganisasian. Pembentukan organisasi ini perlu dibuat agar target ditetapkan sesuai dengan visi dan misi perusahaan atau toko. Akan tetapi dalam bisnis owner sepenuhnya dikerjakan oleh owner sendiri bersama dengan beberapa pegawai. Analisis selanjutnya yaitu analisis kelayakan aspek sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang dicanangkan berdasarkan penentuan kualitas serta kuantitas. Maka digunakan sistem perencanaan top-down yang telah akan disesuaikan dengan rencana keseluruhan dari perusahaan atau usaha, yang disiapkan pula untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selanjutnya, analisis kelayakan aspek ekonomi, sosial, dan politik. Poin pertama yaitu dampak ekonomi. Pembentukan dari pendiri toko ini diharapkan dapat berdampak positif terhadap struktur ekonomi masyarakat. Hal ini dirasakan dari meningkatnya penghasilan karyawan. Ini dapat terlihat dari pendapatan rata-rata yang diterima karyawan dan diharapkan mengalami peningkatan dengan gaji yang diterima, serta adanya tambahan upah dari bonus-bonus yang diberikan sesuai kesepakatan kerja pada saat-saat tertentu. Poin kedua yaitu dampak sosial. Pendirian toko makanan siap saji Dapur Amira ini yang beralamat di Jalan Dr. Ratu Langit, Kelurahan Letak, Kecamatan Bantaeng, memberikan produk kepada seluruh kalangan masyarakat, baik dari anak-anak sampai orang dewasa. Hal tersebut menjadi salah satu program yang dapat membantu program pemerintah dalam aspek penanggulangan masalah keterbatasan lapangan pekerjaan, serta masalah ketenaga kerjaan dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Analisis selanjutnya yaitu analisis kelayakan aspek finansial. Poin pertama yaitu rencana keuangan. Pada aspek perencanaan keuangan ini mencakup segala sesuatu perihal keuangan sebuah perusahaan, hingga perencanaan pada 12 bulan ke depan. Poin kedua yaitu rencana kebutuhan keuangan. Selain perencanaan keuangan, juga perlu diperhatikan rencana kebutuhan keuangan dengan tujuan agar dapat merangkum secara detail biaya yang akan dibutuhkan dalam pengembangan dan operasional sebuah bisnis, serta dapat memproyeksikan
kebutuhan pendanaan, dan keuntungan yang diharapkan. Berikut merupakan daftar pustaka pembuatan dari laporan studi kasus terhadap usaha dapur Amirah yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.